Ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidina wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'ai ila al huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ijlalu Abdul Muttalib lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan, pengagungan Sayyidina Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Ishaq, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a jaddihi Abdul Muttalib bin Hashim. Imam Ibnu Ishaq menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu bersama kakeknya Sayyidina Abdullah bin Hashim, Sayyidina Abdul Muttalib bin Hashim. Wa kana yudha'u li Abdul Muttalib firashan fi dhillil Ka'bah. Dan dulu pernah diletakkan di naungan Ka'bah hamparan tempat duduk untuk Sayyidina Abdul Muttalib. Fakana banuhu yajlisuna haula firashihi dzalik. Putra-putra beliau itu duduk di sekitaran tempat duduknya Sayyidina Abdul Muttalib tadi. Jadi sudah disediakan di naungan Ka'bah itu ada tempat duduk untuk Sayyidina Abdul Muttalib. Di sekitaran itu mereka duduk, putra-putranya Sayyidina Abdul Muttalib duduk di sekitar situ. Hatta yakhruja ilaih, mereka menunggu kedatangan Sayyidina Abdul Muttalib. Kalau sudah nunggu, sudah datang, duduk di situ. La yajlis alaihi ahadun min baniyatin ijlan lahu. Enggak ada satupun dari putra-putra beliau yang berani duduk di tempat tersebut sebagai penghormatan, pengagungan kepada ayah mereka. Enggak ada yang berani. Jadi yang duduk di situ hanya Sayyidina Abdul Muttalib, yang lainnya enggak ada yang berani. Diceritakan fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti wa huwa ghulamun jafar hatta yajlis alaih. Pernah Rasulullah itu datang masih sudah usia 5 tahun, 6 tahun itu. Duduk di situ. Ya, paman-pamannya fa ya'khudhu a'mamuhu li wa akhiruhu anhu. Paman-pamannya akhirnya mengambil Nabi Muhammad untuk di minggirno, bukan dengan cara keras tapi kan untuk menghadapi anak-anak, ya disuruh minggir lah, di akhiru. Fayaqulu Abdul Muttalib idza ra'a dzalik minhum, kalau sudah Sayyidina Abdul Muttalib melihat apa yang dilakukan mereka kepada Nabi Muhammad, beliau mengatakan da'u ibni, biarkan anakku ini, anak dhewe gak wani, putune siji. Bukan karena sebagai cucu saja ya. Biasa kakek berbuat seperti itu kepada cucunya, biasa. Hal lumrah. Lek nang anake gak maklum, nang putune maklum, itu biasa, umum itu. Ya umum. Kalau ditanyai, kok lebih sayang sama cucu? Enggak. Sayang sama anak, karena sayang sama anak sampai nang cucuke ngono. Ngono alasane. Iku mbok wis gak ngerti bener apa ndak karo gorong dadi mbah soalnya. Itu alasannya kakek-kakek seperti itu semua. Kadang gendong anak moh ngandang putu ya. Ya. Fa wallahi innalahu sya'nan, kata Sayyidina Abdul Muttalib, demi Allah anak ini punya kedudukan yang tinggi. Jadi biarkan dia. Ini spesial. Ini anak ini punya spesial.
Tsumma yujlisuhu ma'ahu 'alal firash. Kemudian Nabi Muhammad didudukkan bersama beliau di tempat duduk itu. Ini anak-anaknya Rasulullah, cucunya bersama beliau di sampingnya. Nah, kalau kita lihat para aulia, orang-orang soleh, para ulama itu ketika anaknya ikut, ya itu didudukkan di sampingnya, suruh duduk di dekatnya, demikian. Wa yamsahu dhahrahu biyadi, kemudian dielus-elus punggungnya Nabi oleh beliau. Wa yasurruhu ma yarahu yasna. Dan Sayyidina Abdul Muthalib selalu senang apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan oleh Nabi selalu membuat Sayyidina Abdul Muthalib senang. Wa an Nafi' bin Jubair, diriwayatkan oleh Nafi' bin Jubair, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu ma'a ummihi Aminah binti Wahab. Pernah Rasulullah itu saat bersama ibundanya Aminah binti Wahab. Falamma tuwfiyat, ketika meninggal Sayyidah Aminah, ghabadahu ilaihi jadduhu Abdul Muthalib wa dhammahu. Dipegang erat oleh Sayyidina Abdul Muthalib, dipeluk oleh Sayyidina Abdul Muthalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa raqqa alaihi riqatan lam yariqaha ala waladih. Merasakan kesedihan, keperihan Sayyidina Abdul Muthalib itu karena Rasulullah, melihat Rasulullah yang tidak pernah dilakukan kepada putra-putranya sendiri. Jadi perlakuannya Sayyidina Abdul Muthalib kepada Rasulullah itu enggak pernah dilakukan kepada putra-putranya, hanya spesial kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana yuqarribuhu wa yudni wa yadkhul alaihi idza khala wa idza nam. Selalu diperhatikan, didekati kalau pas di luar, dia didekatkan kepada beliau. Kemudian kalau sendirian, tak mau dibiarkan Nabi sendirian, dibarengi. Kalau tidur, dibarengi. Kadang kepada putranya enggak terjadi hal itu, kepada cucunya iya. Wa kana yajlis ala firasyih, dan Nabi duduk di tempat duduknya Sayyidina Abdul Muthalib. Fa yaqulu Abdul Muthalib idza ra'a dzalik ta'u ibni innahu la yu'tayanna mulkan. Biarkan putraku ini karena dia akan diberikan kerajaan, kekuasaan. Jadi beliau sudah menggambarkan ya betapa besar kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga menggambarkan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yang didoakan oleh Nabi Ibrahim dari cucu-cucunya yang masih beriman itu ada. Wa qala qaumun min Bani Mudlij li Abdul Muthalib. Ada sekelompok orang dari Bani Mudlij mengatakan kepada Abdul Muthalib, ihtafid bihi, perhatikan anak ini. Fa inna lam nara qadaman asbah bil qadamil lati fil maqami minhu. Aku tidak melihat ada jejak kaki yang paling mirip dengan jejak kaki yang ada di sekitar Ka'bah, makam Ibrahim. Aku tidak melihat jejak kaki yang mirip dengan jejak kakinya Nabi Ibrahim seperti anak ini. Faqala Abdul Muthalib li Abi Thalib, isma' ma yaqul haula, fakana Abu Thalib yahtafid bihi. Nah, Sayyidina Abdul Muthalib mengatakan kepada putranya Abu Thalib, dengarkan apa yang mereka katakan. Nah, sehingga Abu Thalib juga memperhatikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semenjak diasuh oleh Abdul Muthalib, Abu Thalib itu memperhatikan terus keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah ada tanda-tanda yang disampaikan oleh mereka kepada Abdul Muthalib tentang ini bakal menjadi Nabi akhir zaman. Wa qala Abdul Muthalib li Ummi Aiman. Pernah juga Sayyidina Abdul Muthalib mengatakan kepada Ummu Aiman, Barakatul Habasyiyah, budaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang didapatkan dari ayahnya Nabi, ibunya siapa? Usama bin Zaid. Wa kanat tahdinu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang merawat Nabi. Abdul Muthalib mengatakan, ya Barakah, la taghfuli an ibni. Wahai Barakah, jangan pernah kamu
lupa terhadap putraku, jangan pernah lengah saat mengawasi putraku. Fa inna ahlal kitab yaz'umuna anna ibni nabiyyu hadhil ummah. Karena ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara, mereka yang membaca Taurat, membaca Injil dengan benar, mereka meyakini bahwa putraku ini adalah nabi untuk umat ini. Jadi sudah mereka rasakan ya, kebenaran nabi itu sudah mereka rasakan, karena memang tanda-tanda Nabi Muhammad itu dijelaskan di dalam Taurat dan Zabur dan Injil itu dengan jelas, sehingga dikatakan dalam disebutkan dalam ayat Al-Quran, mereka itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengenal Nabi walaupun nggak melihat, itu seperti mengenal putra mereka sendiri, dari karakternya, sifatnya, fisiknya, semuanya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tapi falamma jaa'a ma arafu kafaru bih. Ketika datang apa yang mereka ketahui tadi, mereka mengkufurinya. Ya, mereka mengkufurinya. Wa kana Abdul Muthalib la yaqulu ta'aman illa qala alayya bi ibni. Sayyidina Abdul Muthalib enggak pernah makan sekalipun kecuali sudah menyuapi putranya. Bapak sudah menyuapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayu'ta bihi ilaih, kemudian didatangkan Rasulullah untuk disuapi terlebih dahulu. Enggak selera makan kalau Rasulullah belum makan, Sayyidina Abdul Muthalib. Enggak mau ada yang masuk perutnya sebelum Rasulullah sudah kemasukan. Itu Sayyidina Abdul Muthalib. Falamma hadarat Abdul Muthalib bil wafatu ausa Abu Talib bi hifdzi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiyatatih. Ketika kematian datang menghampiri Sayyidina Abdul Muthalib, beliau memberikan wasiat kepada Abu Talib secara khusus untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memerhatikannya. Sehingga wasiat itu diterima dengan baik oleh Sayyidina Abdul Muthalib. Seluruh keadaannya Rasulullah diperhatikan oleh Abu Talib, nggak pernah ditinggal sama sekali. Nah, ini bentuk pengagungan yang dilakukan oleh Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, untuk Rasulullah SAW. Anak tahu betapa besar kedudukannya Nabi, sehingga beliau selalu memperhatikan sampai mau wafat nggak melupakan untuk memberikan wasiat. Nah, itu mata abuhu wa ummuhu wa yakfuluhu jadduhu summa amhu syaqiqu Abu Talib. Nah, karena memang yang saudara kandung ayahnya Nabi Sayyidina Abu Talib, sehingga paman kandung itu sayangnya besar daripada paman yang enggak sekandung. Lebih kuat rasa sayangnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal saat itu kondisi ekonominya Sayyidina Abu Talib itu sangat lemah, bahkan mereka mengatakan, Sayyidina Ja'far At-Tayyar mengatakan, kadang kita itu makan yang harusnya untuk satu orang dibuat untuk jadi 4-5 orang. Semenjak ada Rasulullah, yang satu orang untuk 4-5 orang itu membuat kita kenyang. Jadi ekonominya tetap nggak meningkat, tapi keberkahan yang didapatkan beda. Bahkan Sayyidina Abu Talib tidak memperbolehkan yang lainnya makan sebelum Nabi Muhammad makan terlebih dahulu. Kemanapun Abu Talib pergi, Rasulullah selalu dibawa, nggak dibiarkan, karena wasiat dari ayahnya Sayyidina Abdul Muthalib radhiyallahu taala anhu, nggak mau meninggalkan wasiat tersebut, dijaga terus wasiat itu. Nah, pengagungan Sayyidina Abdul Muthalib kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa juga mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sudah berlalu dari kita bulan Rabiul Awal, tapi tetap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimuliakan bukan karena di bulan Rabiul Awal, diperbanyak sholawat bukan karena di bulan Rabiul Awal, tapi karena jasa beliau, keberkahan beliau yang diberikan oleh Allah untuk kita sangat luar biasa, yang tidak bisa kita balas. Nah, yang tidak bisa kita balas. Mudah-mudahan keberkahan itu sampai kepada kita menjadi manusia yang diperhatikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.